Iya, Halo, shalom, bro. shalomku, salam kenal. Iya, Apa kabar? ya luar biasa. Bagaimana kabarnya aku? Hah? Kabarnya bagaimana? Baik, puji Tuhan. Iya. Suara Kemarin saya jelas ya? jelas Jelas. jelas. Oh ya, Suaraku gimana? jelas ya? Jelas, jelas. Ya, Kemarin bagaimana? ya kemarin Bro Haris itu yang ikut ini ya, Generation Reinforcement nggak sih? Atau Oh, bukan. Enggak. ketemunya kenalnya di mana ya? Taunya di mana ya? Aku lupa juga. Aku tahu dari IG-nya Koko. Oh gitu. Iya. Ya, Yang waktu waktu itu apa ya? aku DM aja ke Koko langsung. Oh, DM. oh gitu. Ya, cuma kenalan di DM waktu itu. Ya ya ya. Aku Ya, lihat Bro Haris juga kayaknya banyak pelayanan juga ya di Surabaya. Surabaya kan ya? iya di Aslinya. Surabaya. Iya. Ya, cuma Iya sih. apa ya, pelayanan di gereja cuma sekolah minggu sih. Kalau Sekolah minggu. di sosial media sih sejak sudah lama ya, 2-3 tahun ini ya Oh, seneng sharing-sharing aja. mantap, mantap. Ya, Di gereja apa by the way? eh, aku di gereja ini kok, apa, Betani. Di Tani ya? Oke. Iya. Oh, Mhm. koko di Jakarta ini. Iya, nggak di Jakarta sih sebenarnya. Aku di daerah Tangerang, di Lipo Oh, Karawaci. Tangerang. Iya. Iya. Jadi aku pelayanan di gereja FGF gitu, full time di Iya. situ Hmm. sejak dari 2012. Wah, mantap. Ya. Selain full time ngajar juga ya, saya lihat di bionya. Betul, betul. Ya. Aku ngajar di STT sebenarnya di Hmm. Harvest International Theological Seminary atau bahasa Wah, Indonesianya STTIH, Sekolah Tinggi Teologi International Harvest di wow. Lipo Karawaci. Wah, mantap nih. Kamu juga aku lihat ada STT apa tuh? STT. STT Yesto ya. Iya, iya, iya. Yesto Itu yang di mana Malang. di Di Malang. Malang. Iya. Mantap. Ya, sambil belajar juga lah. Biar lebih dalam lagi. Betul, betul. Kita Iya. sama-sama belajar. Iya. Sudah dokter apa? Belum, belum. Udah Oh, ambil, udah iya, ambil iya. S3 sebenarnya, tapi belum menyelesaikan karena ternyata S3 itu lumayan, ya lumayan lah. Lumayan. Wah, Jadi harus ya santai sih sambil kerja. Cuman aku belum mau menyelesaikan S3 sih, nantilah. Mungkin setahun wah, dua tahun ya. lagi lah. Lebih kan lebih fleksibel ya kalau S3 ini. Hmm, apa kuliahnya maksudnya? Kuliahnya, iya. Nggak juga sih. Justru justru tambah banyak tugas. Makanya Wah, aku lagi hold dulu. Nggak jalan dulu S3-nya mungkin nanti lah ya. iya, iya, iya. Oke. Nah, boleh tahu kok, fokus pelayanan di youth ya? Atau di umum Betul. juga? Di youth? Betul, aku Hmm. kalau di FGF memang di awalnya pelayanan banyak di praise and worship. Jadi aku worship leader sebenarnya. Iya. Start dari 2012 itu aku worship leader. Tapi sampai, wih ada Koferi loh. Ada Suhu. Apa Ya, kabar Koferi? ya salam kenal, Bu Ferry. Iya, beliau pastor juga di Iya. Jakarta. Ya aku di FGF itu start pelayanan dari worship leader, terus kemudian eh, apa namanya mulai 2020 inilah aku memang full time-nya di Generation, full time-nya di TYC ya, Teens, Youth and College, memang anak youth Wah. lah. Hmm. Nah, kalau boleh tahu ini awalnya memang Koko sudah punya tujuan untuk pelayanan atau terpanggil ke arah sini? Kok memutuskan Sejujurnya ya, full timer gitu ya? sejujurnya waktu kecil, waktu remaja, SMP, SMA, pengennya tuh jadi pengusaha gitu. Iya, ya. Nggak ada kepikiran pengen jadi hamba Tuhan gitu kan. Cuman eh, ya rencana Tuhan lah ya. Tiba-tiba memang di 2000 berapa ya? 2008 saya terima Iya. Yesus sebagai tunjuk selamat. 2007 sorry 2007.
Terus 2008 terima panggilan Tuhan. Terus akhirnya 2010 berangkat sekolah kitab waktu itu. Sekolah kitabnya ke Palembang. Ya, Jadi ya. sekolah kitab di GPDI. Terus kemudian lanjut kuliah teologi di Harvest waktu itu 2012. Iya. Jadi kalau mau dibilang dari kecil sebenarnya nggak ada cita-cita jadi hamba Tuhan sih. Cuman sekarang nggak menyesal juga jadi hamba Tuhan karena Iya. aku enjoy banget lah pelayanan di TYC. Iya, iya. Berarti seperti panggilan ya. Kalau kita enjoy kan biasanya kita bilangnya panggilan dari Tuhan ke arah sana ya. Betul, betul. Kan nggak bisa dipaksakan juga nih. Jadi hamba Tuhan. Betul, betul. Iya. Betul. Nah, ngomong-ngomong tentang tema malam hari ini kan living with God purpose. Nah, Ya. seringkali kan kita membahasnya tentang anak muda nih. Seringkali kan seperti ketika kita sudah menemui jalan buntu nih kok. Nah, kita sering berkata, untuk apa sih aku hidup di dunia ini? Dan efek yang terburuknya kan terjadi bunuh diri ya, akibat nggak tahu tujuan hidupnya. Nah, betul. kenapa anak-anak muda seringkali menemui jalan seperti ini? Menurut pandangan Koko. Kalau sudah jalan buntu, terus akhirnya seperti bunuh diri gitu. Ya, the biggest problem yang saat ini menurut aku ya ada, karena aku juga bukan pelayanan nih, aku sebagai salah satu fasilitator atau salah satu pembicara dari No Apologies Indonesia. Nah, memang kita bergerak di bidang anak muda, jadi suka ngelihat data-data lah ya, data remaja Indonesia. Salah satu alasan yang real di lapangan adalah identitas. Itu yang kenapa membuat seseorang tuh bisa sampai bunuh diri kayak gitu ya. Problem jati diri lah, jati diri. Terus yang kedua, masalah purpose atau tujuan hidup, atau yang kita bicarakan malam hari ini lah ya, tujuan hidup. Karena ketika seseorang, ada satu kata-kata yang bagus banget dari Raffi Sakarias. Ketika seseorang membuat keputusan tanpa mengetahui tujuan hidupnya, dia akan mengambil keputusan itu berdasarkan momen di waktu dia hidup, gitu ya. Oh, momennya lagi begini diambil keputusan ini, momennya lagi begitu diambil keputusan begitu. Tapi kalau dia tahu tujuan hidupnya apa, ketika dia mengambil keputusan, dia pun akan mengambil keputusan sesuai dengan tujuan hidupnya. Kayak arahnya mau kemana, panggilan hidup aku apa, aku akan mengambil keputusan berdasarkan itu. Gitu. Jadi penting banget. Penting banget ya, punya tujuan hidup ini penting banget. Nah, betul. Tujuan hidup ini menurut Ko Victor ini apa, ada tujuan hidup menurut pribadi, ada tujuan hidup dari Tuhan juga. Nah, kadang kan kita bingung, ini tujuan hidupku nanti takutnya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, untuk membedakan seperti itu menurut Ko Victor gimana? Setiap manusia tuh pasti punya punya keinginan pengen jadi something gitu ya. Tapi di atas dari semua itu Tuhan punya rencana yang lebih tinggi daripada apa yang pernah kita pikirkan. Kan kita bilang rancangan Tuhan dan rancangan kita itu ibarat langit dan bumi. Tuhan udah melihat gambaran besarnya, kita belum melihat gambaran besarnya. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti atau mengetahui rancangan Tuhan, rencana Tuhan bagi kita? Ya kita harus tahu isi hatinya Tuhan, kita harus bergaul sama Tuhan lah bahasanya seperti itu. Karena kalau kita nggak ngerti Tuhan sayang sama kita, Tuhan punya rencana sama kita, ya kita nggak akan mau cari tahu juga. Kayak gitu. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, baca firman-Nya, terus kita mengerti arah ke depannya mau seperti apa gitu. Maksudnya Tuhan, kan firman Tuhan bilang ya, masa depan kamu sungguh ada. Terus dia bilang kalau masa depan kamu itu Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan merancangkan itu hari depan yang penuh pengharapan gitu ya. Rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh pengharapan. Jadi gimana caranya kita bisa cari tahu? Ya kita harus tanyanya ke Tuhan, bergaul sama Tuhan. Nah, seringkali impiannya kita dan impian Tuhan tuh bisa berbeda. Nah, cuman aku ingat ya waktu kecil aku sering lihat oma aku tuh jahit baju, bukan baju lah ya, kayak taplak meja gitu ya. Aku waktu kecil suka lihat gitu dari bawah. Oma aku lagi jahit taplak meja.
Cuman aku lihatnya kan dari bawah kan, jadi kok jelek banget sih, berantakan gitu, Iya. benangnya kesini kesini kesini. Jadi aku bilang, ih, om aku kok jahit baju kok jelek, jahit taplak meja kok jelek banget gitu ya. Hmm. Pas udah selesai, ditaruh, taplak meja ditaruh, ih, ternyata bagus. Iya. Setelah saya perhatiin, ternyata yang saya lihat itu, yang aku lihat itu adalah bawahnya. Hmm. Kalau kamu lihat bawah taplak meja itu kan ya benangnya pasti Benang, adanya ya. bawah kan. Kayak Hmm. kayak belakang baju ini aja kan ada Ada benang-benangnya eh, ya. Hmm. iya kayak gitu. Jadi oh aku ngerti ternyata kita seringkali meragukan Tuhan karena kita ngelihatnya dari bawah, ya kan? Kita nggak Hmm. tahu, oh Tuhan tuh mau bawa kita kemana. Sedangkan Tuhan ngelihatnya dari atas. Dia udah rancangkan rancangan yang luar biasa bagi kita. Iya. Nah, Seperti itu sih. apa ada bedanya sih menurut perasaan kita mungkin atau feeling kita? Kalau ini bukan jalan tujuan dari Tuhan, apa kita bisa membedakan seperti nggak ada damai sejahtera atau bagaimana Oh menurut Kak iya, Victor? sebagai anak-anak Tuhan, eh, kunci salah satu adalah kita harus mengujinya dengan firman Tuhan. Hmm. Karena gini, kita punya banyak mimpi gitu, tapi uji dulu segala segala hal yang ingin kita lakukan. Mungkin karir kita bisa berbeda. Karir aku ya memang aku sebagai hamba Tuhan, tapi mungkin Ya. ada teman-teman yang lain mungkin di bidang ekonomi, di bidang hukum, politik, terserah. Tapi purpose-nya tuh cuma satu, purpose-nya ya untuk permuliakan Tuhan. Iya. Jadi mau kamu kerja di bidang politik, purpose-nya yang mempermuliakan Tuhan. Mau kamu kerja di bidang ekonomi ya kamu mempermuliakan Tuhan. Jadi guru ya kamu mempermuliakan Tuhan. Hmm. Apapun karir kamu, tapi purpose-nya satu, yaitu untuk mempermuliakan Memuliakan Tuhan. Tuhan. Ya. Iya. Jadi bagaimana kita supaya bisa tahu kalau ini jalan yang benar? Salah satu ya kita harus cek dulu sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Yang kedua, benar kamu bilang tadi, Bro harus bilang tadi, yaitu damai sejahtera. Iya. Tuhan kasih damai sejahtera gitu. Karena ada Roh Kudus kan ya di dalam kita kan. Iya, betul. Ya. Mungkin ada kisah dari Ko Victor, mungkin waktu perjalanannya untuk mengetahui tujuan Tuhan, waktu itu di dalam kehidupannya Ko Victor. Eh, nah ini aku selalu belajar gini. Tuhan memberikan purpose hidup dalam seseorang, tetapi untuk sampai kepada purpose itu atau sampai kepada visi yang Tuhan kasih itu, eh, Tuhan tuh membuka perlahan demi perlahan gitu ya. Nggak langsung Ya. tiba-tiba langsung dibuka semua. Contohnya, misalnya kayak Abraham. Tuhan nggak langsung ngomong sama Abraham, Abraham kamu bakal pergi satu tempat namanya Kanaan. Terus di Kanaan itu kamu akan punya anak bla 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 bla. Enggak. Tuhan kan nggak ngomong kayak gitu kan. Iya. Iya. Tuhan cuma ngomong, Abraham kamu akan pergilah dari rumah bapamu ke tanah yang kujanjikan. Tanahnya pun nggak dikasih tahu tanah apa gitu kan. Jadi Tuhan itu memberikan yang namanya apa namanya visi yang progresif gitu loh. Visinya Iya. itu dibuka perlahan-lahan. Ketika aku taat sama Tuhan, aku jalan, Tuhan bukain. Aku jalan lagi, Tuhan bukain. Kayak gitu. Makanya kita butuh iman. Nah waktu itu Hmm. aku semenjak lulus SMA, terus terima panggilan Tuhan, Tuhan memang hati aku itu panggilannya misi gitu ya. Cuma kan Iya. misi itu luas sekali ya. Misi itu bisa jadi misionaris ke pedalaman mana, misi itu juga bisa melakukan kegiatan sosial itu misi gitu ya. Jadi ya udah aku ikutin aja dulu panggilan Tuhan, sekolah kita. Habis sekolah kita aku praktek. Habis praktek aku sekolah teologi. Nah, di situ aku belajar. Ternyata dari misi itu Tuhan kasih lagi lebih jelas dari misi. Oh, ternyata mengajar. Kayak gitu. Misi terus sorry bukan mengajar, pemuritan gitu ya. Pemuritan. Hmm. Dari pemuritan sampai aku selesai sekolah teologi S1 aku dapat lagi. Oh, ternyata dari pemuritan itu mengajar. Lebih spesifik lagi gitu ya. Iya. Misi, pemuritan, mengajar. Habis itu aku S2. Pas aku S2 dapat lagi pendidikan. Jadi runut lah bahasanya dari Iya. misi dapatnya apa tadi pemuritan, Pemuritan. Mengajar. mengajar, sama terakhir pendidikan. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan sih sebenarnya. Makanya sekarang aku jadi dosen. Iya. Salah Iya. satu yang aku tekuni sekarang adalah jadi dosen kayak gitu. Wah, luar Seperti itu sih. biasa emang. Nah, eh,
aku tertarik di Kejadian 1 ayat 28. Ini kan ketika Tuhan menciptakan manusia ini kan dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, sebenarnya kan Tuhan sudah memberikan tujuan kepada kita. Nah, Betul. kalau kita hanya membaca secara sekilas, kan beranak cucu dan bertambah banyak, berarti ini kan secara biologis saja ya. Nah, menurut Ko Victor, lebih dalam dari firman Tuhan ini, maksudnya tujuan yang Tuhan taruh bagi kita semua ini apa? Sebenarnya kalau kita lihat secara sekilas, Tuhan memberikan otoritas bagi kita. Jadi kalau di sini kan dibilang beranak cucu dan bertambah banyak. Itu satu, dia berbicara masalah multiplikasi. Kayak gitu kan. Terus penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tuhan suruh kita, jadi ada assignment yang Tuhan berikan bagi kita, ada tugas, tapi Tuhan juga kasih otoritas pada kita semua. Terus dibilang berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi Tuhan ketika Tuhan menciptakan manusia, selain tujuan manusia adalah mempermuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tapi tujuan Tuhan menciptakan manusia juga adalah menerima otoritas yang Tuhan percayakan bagi kita untuk mengelola apa yang sudah Tuhan ciptakan, kayak gitu. Jadi kita sebenarnya dapat otoritas itu daripada Tuhan. Cuman kan manusia jatuh ke dalam dosa kan. Manusia jatuh ke dalam dosa, nah otoritas itu dirusak sama iblis. Sehingga otoritas itu perlahan-lahan dipulihkan dan Tuhan Yesus kan yang memulihkan itu di atas kayu salib bagi kita semua. Iya. Nah, berarti di sini kan tujuan bagi kita semua secara umumnya kan yang pertama tadi kan secara biologis ya multiplikasi ya. Terus yang kedua kan kita berkuasa, berarti punya otoritas. Nah kan tapi kan seringkali kita salah mengartikan juga arti otoritas ini. Akhirnya kita semena-mena menggunakan kehendak bebas dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa memaknai otoritas yang benar dari tujuan mula-mula Tuhan menciptakan manusia ini? Ya, otoritas yang dimaksudkan di sini kan otoritas melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita lakukan. Seringkali kita berpikir, oh kita sama kayak inilah ya, sama kayak Filipi pasal 4 ayat 13. Kalau kamu ingat ayatnya, dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan padaku. Orang seringkali pakai ayat itu untuk bilang, oh segala hal aku bisa tanggung kok. Ujian aku bisa tanggung, ada apa aku bisa tanggung karena aku dapat kekuatan dari Tuhan. Ayat itu sebenarnya nggak ngomong segala hal yang menurut kita, tetapi yang dimasukkan segala hal di situ adalah segala hal yang Tuhan panggil kita untuk lakukan. Nah, itu Tuhan akan memberikan kekuatan. Kalau Tuhan nggak suruh kita lakukan, ya nggak akan ada kekuatan untuk itu gitu. Jadi penting sekali kita melihat hal itu. Otoritas yang Tuhan berikan itu supaya kita bisa melakukan tugas yang Tuhan percayakan bagi kita. Bukan hal yang pengen kita lakukan di luar dari kehendak Tuhan. Seperti itu. Ya, berarti kan ini intinya kita harus bisa otoritas di sini kalau saya nangkep juga ini berarti kita harus bisa menguasai diri kita supaya kita bisa berbuah kan. Tujuan kita hidup di dunia kan menjadi garam dan terang dunia, kan pastinya kita berbuah. Berarti apa bisa dikatakan kita otoritas di sini kita terutama menguasai diri kita terlebih dahulu sebelum kita menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa jadi seperti itu. Betul. Nah, ketika pencipta, nah ini kan berbicara tentang tujuan orang yang menciptakan, tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, seperti handphone ini kan ada penciptanya juga. Betul. Nah, ketika pencipta ini menciptakan handphone, pasti ada tujuannya. Nah, tujuan handphone dibuat untuk komunikasi. Nah, orang membeli handphone pastinya untuk nanti tujuannya pasti penciptanya ini juga turut seneng kan kalau handphonenya laku. Nah, bicara tentang untuk menyenangkan pencipta kita, ini bagaimana yang harus aplikasi di dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus berfungsi sesuai dengan maksud kita diciptakan. Makanya temanya kan living with God's purpose, bukan living with our own purpose, bukan purpose kita yang kita mau seperti apa. Tapi kita hidup. Memang benar, kita dikasih kehendak bebas, free will, betul. Kita nggak seperti robot.
Tapi kehendak bebas kita tidak melebihi kedaulatan Tuhan. Iya. Contohnya Yunus. Yunus Tuhan suruh pergi, tapi dia malah pergi ke tempat lain kan. Itu kehendak bebas. Nah, kedaulatan Tuhan di mana? Tuhan suruh ikan besar telan dia dan dimuntahkan di Niniwe. Nah, itu berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Kita punya kehendak bebas, tapi kehendak bebas kita tidak melebihi kedaulatan Tuhan. Nah, berbicara pertanyaan kamu tadi, bagaimana kita menyenangkan pencipta kita gitu kan. Nah, kita harus berfungsi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kita juga. Makanya kenapa kita penting sekali tahu kenapa kita diciptakan. Oh, kita diciptakan ini untuk memuliakan Tuhan. Oh, kita ini harus diciptakan ini untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan. Oh, kita diciptakan untuk menjalankan otoritas yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Nah, hal-hal seperti itu kita harus mengerti supaya ketika kita berfungsi sesuai dengan maksud yang Tuhan inginkan, ya Tuhan disenangkan. Seperti itu. Nah, untuk menangkap fungsi yang sebenarnya tadi, apa ada hubungannya tentang gambar diri kita yang rusak ini? Jadi kan kita tadi dikatakan akibat dosa, kan pasti gambar diri kita rusak. Nah, betul. Untuk mencapai kembali ke tujuan dari Tuhan, ini kan perlu adanya pemulihan gambar diri. Nah, langkah-langkah untuk memulihkan gambar diri ini apa? Supaya kita kembali ke jalannya Tuhan. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa itu imago Dei itu kan rusak. Iya, rusak. Nah, tetapi kalau zaman perjanjian lama, orang-orang yang diselamatkan itu kan karena mereka percaya kepada Allah dan percaya kepada Mesias yang akan datang, gitu kan. Yes. Tetapi kita, firman Tuhan bilang, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang. Seperti itu. Iya. Dan dia kasih tahu, kenakanlah manusia yang baru. Kayak gitu. Jadi memang di dalam perjalanan kehidupan kita pasti ada proses. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan berarti kita aman-aman aja. Cuman ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, manusia yang tadinya berdosa, dosa kita nih sekarang diampuni. Dosa yang tadi kita tanggung sendiri, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dosa itu dipindahkan kepada Yesus 2000 tahun yang lalu yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, sekarang kita sudah diampuni nih. Nah, perlahan-lahan gambar diri kita juga dipulihkan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kita baca, lewat Roh Kudus yang menguduskan kita setiap hari. Kayak gitu. Nah, ini perlahan-lahan dipulihkan. Makanya penting juga kita punya yang namanya komunitas. Ya. Penting kita punya yang namanya komunitas. Kalau kita di IFJF itu ada yang namanya iCare atau Komsel. Jadi kita harus tertanam dalam komunitas gitu ya untuk karena dari mana sih kita dengar firman? Ya dari komunitas, dari gereja itu juga kan komunitas gitu ya. Cuman itu komunitas yang lebih besar. Ini kita ngomong komunitas kecil lah gitu. Dari mana kita dengar firman Tuhan? Dari situ kita saling sharing, saling menguatkan supaya diingatkan lagi. Seperti itu. Ya. Selain itu, ketika kita menjauh dari tujuan yang Tuhan berikan, seperti Yunus ini. Nah, apakah ada opsi dari Tuhan? Nantinya Tuhan akan membelokkan kita kembali ke jalannya yang benar, atau Tuhan membiarkan kita nanti secara perlahan kita sampai mentok nggak bisa kemana-mana baru dibalikkan, atau mungkin di tengah jalan Tuhan sudah menegur. Nah, ini pertanyaan menarik juga. Ini pertanyaan lumayan menarik ya, karena ini mungkin bisa juga berpengaruh terhadap pemikiran teologis seseorang gitu. Kalau aku secara pribadi, mungkin teman-teman yang join juga bisa beda ya cara berpikir. Tapi aku berpikirnya begini, aku selalu percaya ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, secara sungguh-sungguh mengalami encounter dengan Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, ada lagu lama bilang, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terus dia bilang, apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Itu firman Tuhan kan, Mazmur. Yes. Aku selalu percaya gini,
orang yang di dalam Tuhan, ketika dia mungkin melakukan kesalahan, dia bisa jatuh, bisa. Namanya manusia bisa melakukan kesalahan. Tapi dia tidak akan jatuh sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang. Seperti itu firman Tuhan. Makanya kalau dalam teologi, mungkin istilahnya agak lebih berat ya. Kalau dalam teologi, ada yang namanya positional sanctification, atau posisi kita sudah diselamatkan. Posisinya nih, udah berpindah posisi dari yang tadi mati, sekarang kita berpindah posisi, kita menerima hidup dalam Yesus. Tapi nggak cukup sampai di situ, kita ada yang namanya progressive sanctification, proses pengudusan setiap hari, gitu. Gimana caranya pengudusan setiap hari? Baca firman, ya kan? Bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, namanya aja Roh Kudus gitu ya. Menguduskan kita setiap hari. Baru terakhir kita akan mengalami yang namanya perfect sanctification. Terus 1 Korintus pasal 5 bilang tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dan di situ kita mengalami yang namanya glorification, dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi ini dalam lah materinya lumayan. Nah, kan tadi dikatakan sama Ko Victor, kita mengalami progress sanctification. Nah, ketika di dalam progress itu, seringkali kita sebagai anak-anak muda juga, pastinya kan jatuh bangun di dosa yang sama mungkin. Kejadian yang sama berulang kali. Nah, untuk supaya kita bisa konsisten menjalani progress itu tanpa jatuh di dosa yang sama, apa yang benar-benar harus kita lakukan aplikasi di dalam kehidupan kita? Pertama, kita harus menyadari betapa kalau kita kurang mengenal Tuhan, kita juga kurang menyadari betapa Tuhan itu sebenarnya benci dosa. Karena kita nggak terlalu kenal Tuhan. Kalau kita kenal benar-benar siapa Tuhan, kita akan tahu betapa mulianya Tuhan, dan di balik sebelahnya lagi betapa hinanya dosa itu di hadapan Tuhan. Nah, makanya ini prinsip buat teman-teman. Jangan menjauhi kejahatan, menjauhi dosa karena kamu takut dihukum. Oh, aku takut masuk neraka, jadi aku nggak mau berbuat dosa. Jangan seperti itu. Itu mindset yang salah menurut aku. Sama kayak kita di sekolah. Kalau zaman aku sekolah dulu, baju harus dimasukin. SMA, bener gak sih? Baju itu harus dimasukin gitu. Nggak boleh keluarin. Tapi karena nakal kan kita suka keluarin baju. Aku lihat keptek atau kepala sekolah lewat, langsung cepet-cepet masukin. Nah, yang aku maksud menghindari dosa itu bukan seperti itu. Kita tidak melakukan dosa bukan karena kita takut dihukum. Kita tidak melakukan dosa karena kita mengasihi Tuhan. Ya kan? Sama kayak aku dan istri aku. Aku nggak mau mengkhianati dia bukan karena aku takut dia marah. Bukan. Aku nggak mau mengkhianati dia karena aku mengasihi dia. Nah, seperti itu. Jadi, hal itu yang pertama kita harus mengerti dulu untuk kita berbicara dosa yang habit ya. Yang kedua, di sini kita harus mengerti kalau kita butuh pertolongan. Kita nggak bisa sendiri. Kalau kita berusaha, siapa sih manusia di sini yang bisa bertahan? Bahkan survei bilang sehari itu manusia itu bisa melakukan at least 3 kesalahan. Itu survei loh. Mau dia orang Kristen kayak semua manusia melakukan dosa setiap hari. Cuman, justru karena hal itu kita mengerti, oh ya, kita ini manusia yang lemah, kita butuh pertolongan. Dari mana datang pertolongan? Ya dari Roh Kudus. Roh Kudus tugasnya apa? Roh Kudus itu tugasnya mengingatkan, menghibur, menasehati. Jadi kalau kita punya Roh Kudus akan mengingatkan kita. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan, ya udah, it's okay. Jangan, karena begini, banyak orang ketika dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa nih misalnya, udah down, lama-lama mulai hilang nggak ke gereja. Ya justru jangan begitu. Waktu kamu melakukan kesalahan, waktu kamu mungkin terikat dengan sesuatu, misalnya pornografi kayak, atau misalnya kayak masturbasi kayak, justru kamu ke gereja, justru kamu harus dengar firman, jangan malah kamu down, aduh aku nggak layak nih, Tuhan nggak sayang sama aku. Ya justru kamu harus dekat sama Tuhan, semakin dekat sama Tuhan kamu akan semakin mengerti kayak gitu loh, dan kamu akan dikasih kekuatan untuk bertahan gitu loh di dalam. Tapi kalau mau dibilang jatuh ke dalam dosa, pasti akan ada kemungkinan jatuh ke dalam dosa lah. Ibarat kata, Bro Haris bisa bawa mobil kan? Bisa. Nah,
misalnya dapat mobil baru lah ya, terus ada asuransi kalau misalnya mobil itu kenapa-kenapa diganti Iya. baru tuh mobilnya. Terus jalan. Nggak mungkin kan Bro Haris misalnya udah tahu nih mobil di asuransi, wah tenang aja, pasti diganti. Aku tabrak pohon, kan nggak mungkin. Nggak Iya mungkin kan nggak ya. mungkin. Iya. Itu cuma orang gila yang mungkin Iya. gitu. Nah, tapi bisa nggak kalau misalnya Bro Haris misalnya dalam perjalanan terus kesenggol, masuk lubang misalnya, atau Bisa. kempes ban di jalan, bisa kan? Nah, Bisa. begitu juga dengan kehidupan manusia. Kita nggak sengaja, tetapi kita bisa aja jatuh ke dalam dosa, melakukan kesalahan. It's okay. Kalau memang jatuh, ya bangun lagi. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan bilang kan kalau kamu mengaku, Tuhan akan setia dan adil untuk mengampuni. Mengampuni. Iya. Seperti itu. Oke. Wow, luar Seperti itu. biasa. Nah, lebih dalam lagi nih. Untuk mengetahui, tadi kan kita sudah tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita, kan untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini saya teringat di Kolose 1 ayat 16 yang bagian B ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kan berarti ini kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita kan sudah Betul. tahu tujuannya itu. Nah, bagaimana caranya kita menghidupi tujuan yang Tuhan berikan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari? Menurut pengalamannya Ko Victor juga boleh. Cara kita untuk menghidupi tujuan Tuhan gitu ya. Sebenarnya nggak gampang sih ya, lakuin aja kayak gitu. Misalnya salah satu perintah Tuhan yang jelas banget buat kita semua yaitu perintah untuk memuridkan, ya kan? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka, gitu kan? Itu perintah yang menurut aku sangat jelas. Gimana cara melakukannya? Ya itu udah dikasih langkah-langkahnya. Pergi, ya kan? Muridkan, apalagi baptis, ajarkan, dan ketahuilah kalau kita disertai. Jadi sebenarnya Alkitab itu udah luar biasa banget buat kita tuh. Alkitab udah kasih langkah-langkahnya, kita harus ngapain, Alkitab udah kasih tahu, kita mau apa, Alkitab udah kasih tahu. Jadi langkah-langkahnya udah ada gitu. Cuman memang untuk kita dapat maksimal gitu di dalam melakukan apa ya, tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kita perlu juga yang namanya mentor. Perlu yang namanya mentor. Bahkan aku aja ya, aku kan pelayanan sebagai seorang pastor ya, tapi aku juga punya yang namanya mentor di atas aku yang apa namanya, kasih tahu kalau aku salah, yang kasih tahu kalau misalnya aku udah mulai kendor kayak gitu. Bahkan aku bisa ada sampai di posisi begini di momen ini karena ada orang yang invest dalam hidup aku, bukan cuma invest duit aja ya maksudnya, tapi waktu, tenaga, doa, hati, dan ya sampai aku ada sampai saat ini supaya aku bisa berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan juga. Karena kita manusia sih, kita bisa gagal juga, sekalipun kita baca Alkitab tiap hari, berdoa tiap hari, ya tetap aja kita bisa melakukan kesalahan. Makanya kita perlu orang lain, brother keeper, sister keeper, untuk sama-sama saling menjaga gitu ya, mengingatkan kalau kita melakukan kesalahan. Seperti itu. Makanya komunitas penting, sekali lagi. Community is important. Ya. Nah, saya tertarik dengan kata-kata mentor lah. Untuk memilih mentor yang tepat. Nah, ini bagaimana ini? Kan seringkali kita takut salah. Oh, mungkin mentornya, mungkin di depannya terlihat indah, terlihat bagus lah sikap-sikapnya, tapi di dalamnya kan kita nggak tahu. Nah, supaya kita bisa menentukan mentor yang tepat nih, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oke. 3 hal mungkin ya. Yang pertama, pray. Udah pasti, pray. Berdoa. Ya. Tuhan pasti akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Yang kedua, kita harus mengerti bahwa mentor kita tidak sempurna. Jadi mentor kita juga akan melakukan kesalahan. Dan di momen dia melakukan kesalahan, kita jangan kaget. Maksudnya bukan jangan kaget ya, maksudnya jangan kita down. Terus kita malah meninggalkan Tuhan. Ya, itu nanti dipertanyakan, yang kamu ikut siapa, Yesus atau mentor kamu? Kalau kamu ikut Yesus, mau mentor kamu bikin kesalahan, ya udahlah, dia manusia. Justru kalau dia bikin kesalahan, kita support, kita ingetin lagi. Gitu. Nah, yang ketiga, kalau apa namanya, prinsip yang kita harus ketahui ya di dalam kita di mentoring atau kita mementoring orang, yang ketiga adalah ikuti apa yang baik. Yang nggak baik ya jangan diikuti. Kan Tuhan Yesus pernah bilang begini,
sekalipun orang-orang Farisi ya dia bilang, dengerin kalau mereka nyampaikan firman Tuhan tuh dengerin, tapi jangan ikuti kehidupannya kayak gitu. Karena yang namanya firman kan pasti akan memberkati kita. Yes. Seperti itu. Berarti Jadi ada 3 ikuti hal. Ya. Berarti ada 3 hal, pray, kemudian kita jangan menganggap mentor kita yang sempurna, terus yang ketiga kita ambil yang positifnya, yang baiknya ya, supaya kita menemukan mentor yang tepat. Nah, tantangan apa ketika kita ingin menjalani hidup dalam jalannya Tuhan, dalam tujuan yang Tuhan berikan? Tantangan apa yang terbesar yang pernah Ko Victor alami? Tantangan yang pernah aku alami bukan pernah aku alami lah ya, yang bahkan sampai sekarang mungkin masih jadi tantangan yang menurut aku besar, karena setiap orang tuh punya yang namanya masa lalu. Dan salah satu hal yang membuat aku juga suka down, tapi aku selalu berjuang untuk mengalahkan itu ya. Namanya iblis itu suka mengintimidasi. Jadi masa lalu sih yang seringkali membuat bikin down kayak gitu. Tapi sekali lagi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita akan diingatkan seperti itu. Cuman memang kalau aku melihat realita zaman sekarang, tantangan seseorang atau anak muda khususnya di dalam menjalani God's purpose in their life gitu ya, tantangannya yang mungkin terbesar sekarang adalah sosial media. Menurut aku. Benar, karena sekarang sosial media itu bukan cuma sekedar entertainment. Sosial media itu membentuk budaya dan menanamkan nilai. Jadi bukan cuma sekedar entertainment sosial media itu. Di luar, misalnya kita lihat aja sekarang, yang nonton ini bukan apa ya, misalnya kita lihat orang lebih banyak suka yang mana sih, hal-hal yang rohani atau hal-hal yang mereka nonton siapa YouTuber misalnya atau selebgram misalnya, yang lain pasti akan lebih banyak yang begitu kalau kita lihat. Kenapa? Karena ada hal yang lebih menarik di luar gereja kayak gitu loh. Secara kedagingan ya, entertain, dan mereka menanamkan budaya, menanamkan nilai, membentuk sebuah budaya. Oh, kamu kalau mau keren, kamu itu harus main PUBG. Kalau kamu nggak main PUBG, kamu nggak keren. Itu kan ini budaya yang ditanamkan. Sehingga anak-anak remaja sekarang semuanya main PUBG. Ya nggak salah kalau misalnya mereka mau main game, saya juga main game. Tapi jangan sampai budaya ini menghancurkan generasi kita. Atau misalnya, oh anak zaman sekarang itu harus ada anting. Kalau nggak ada anting, kamu nggak keren. Itu kan kita lihat dari mana? Lihatnya kan dari sosial media. Mereka lihat dari sosial media, oh zaman sekarang tuh tatoan. Kalau nggak tatoan, kamu nggak keren. Tato itu art, gitu ya. Ada orang yang memang menganggap tato itu sebuah art. Tapi ada anak-anak remaja yang cuma ikut-ikutan bertato. Karena yang mereka lihat dari sosial media. Jadi sekali lagi, sosial media itu bisa menjadi tools yang luar biasa buat kita. Powerful sekali. Tapi dalam waktu yang bersamaan juga, sosial media bisa menjadi senjata yang menghancurkan generasi kita juga. Kalau kita nggak hati-hati. Dan kita nggak bijaksana. Gitu. Nah, ngomong-ngomong sosial media, ini kan zaman saat ini kan akibat pandemi kita semua sosial media ya, termasuk gereja. Nah, supaya kita bisa mengembalikan generasi muda ini hidup di dalam tujuan yang Tuhan berikan melalui sosial media saat ini akibat pandemi. Apa yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar menanamkan budaya kerajaan surga melalui sosial media, bukan sehingga bisa mengalahkan budaya dunia itu tadi? Simple sih. Di dunia ini bukannya nggak ada orang baik, banyak orang baik, tapi orang baik memilih untuk diam, kan? Jadi bagaimana caranya kita dari kebaikan mengalahkan kejahatan? Ya kita harus bertindak gitu loh. Dengan sosial media, dengan platform yang kita miliki, dengan IG, dengan Twitter, dengan Facebook, apapun itu, share the gospel, sharing firman, sharing spread the positivity gitu. Sebarkan hal-hal yang positif, yang membangun, yang menginspirasi. Jangan kamu punya sosial media yang kamu cerita cuman galau-galau, yang nggak jelas. Ya kan, daripada begitu, yuk kita ramekan
Instagram segala macam dengan hal yang positif supaya mereka semakin banyak opsi yang positif yang mereka bisa pilih. Kalau gereja nggak bergerak, anak-anak Tuhan nggak udahlah nggak mau gerak di sosial media, biarin aja. Mereka mau cari jiwa di mana? Anak muda itu ada di sosial media. Betul. Anak muda itu ada di Instagram mau dicari. Anak muda itu ada di TikTok. Aku sampai bikin account TikTok gitu loh. Padahal aku nggak ngerti apa itu TikTok. Untuk apa? Bukan karena TikToknya, tapi karena aku pengen jangkau anak-anak yang ada di situ gitu loh. Jadi gereja harus gerak. Jangan hanya menjadi gereja. Don't just be the church, tapi menjadi gereja yang pergi. Jangan hanya menjadi gereja tok, tapi menjadi gereja yang pergi. Seperti itu. Iya. Ya, berarti kita harus mungkin ya dari pandemi ini kita harus bisa out of the box ya. Jangan berbicara tentang pemuritan di dalam gereja aja, tapi kita bisa keluar sebagai penjangkau melalui sosial media ya. Iya, kalau nggak nanti anak-anak di luar sana tuh nggak punya opsi gitu loh. Opsi mereka ya cuma dengerin hal-hal yang negatif. Ya karena cuma itu opsinya. Kita sebagai anak-anak Tuhan nggak bergerak gitu loh, nggak ngasih mereka opsi untuk memilih hal-hal yang positif. Iya. Nah, untuk memulai sesuatu yang baru, termasuk hal seperti ini di sosial media, langkah awal ini kan mesti sulit, nggak mudah ya bagi kita semua. Nah, bagaimana kita bisa memulai langkah awal ini dengan supaya benar-benar nantinya bisa konsisten untuk selamanya? Sebenarnya tergantung ya, kalau mau personal atau kamu mewakili gereja. Kalau misalnya, aku kan juga di tempat aku, kita secara konsisten kayak gitu. Kamis dan Jumat kita itu ada IG Live. Kayak gitu. Memang sebagai platform untuk kita outreach atau memberkati dari segala macam golongan lah ya. Tapi kalau misalnya kayak Bro Haris kan melakukannya konsisten tapi personal ya. Ya nggak apa-apa. Menurut aku start aja dengan apa yang ada. Kayak gini oke kok. Kita udah memberkati orang-orang yang ada lah ya. Yang udah join dari awal sampai sekarang. Menurut aku yang paling penting sebenarnya konten yang harus dipikirkan. Isinya yang harus dipikirkan. Kalau isinya kontennya udah bagus, nah baru habis itu nextnya kita pikirkan bagaimana supaya menarik. Kan namanya IG Live itu harus menarik ya. Misalnya kayak gini, aku harus ada ring light sini biar wajahku jelas. Kayak gitu-gitu. Terus harus, pokoknya yang begitu-begitulah, tambahan-tambahan lah, harus ada tripodnya. Terus biar suaranya jelas juga kalau Bro Haris pakai headset kan biar suaranya jelas. Ada tambahan-tambahan seperti itu untuk membantu kita di dalam pelayanan lewat sosial media gitu ya. Tapi ya the most important thing sih sebenarnya ya kontennya, yang dibicarakannya itu apa kayak gitu. Nah, berbicara tentang konten. Nah, seringkali kan generasi muda juga pilih-pilih nih kok. Ya, konten mungkin yang menarik, tapi kan kalau kita berbicara tentang konten yang menarik, lebih relevan terhadap dunia, terus kan kita nggak memiliki fondasi yang kuat tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, supaya kita bisa memiliki fondasi yang kuat dan menarik anak-anak generasi muda ini bagaimana? Menurut pengalamannya aku, Victor. Nah, kita harus gini, relevan itu tidak meninggalkan orisinilnya gitu. Maksudnya orisinilnya itu kan kita firman itu nggak boleh berubah. Kita nggak boleh mengotak-atik firman. Tapi penyampaiannya mungkin kita bisa sesuaikan, deliverynya bisa kita sesuaikan. Nah kalau kita di FGF ya, kita justru mengundang orang-orang dari luar karena memang buat kita IG Live itu bukan platform untuk memuridkan. Karena agak sulit untuk memuridkan, kecuali kalau ada proses follow up ya dari IG Live, kita DM, terus kemudian kita follow up secara rutin lewat WA mungkin atau telepon. Tetapi kalau misalnya dari IG Live langsung, itu kan kita sebenarnya sedang melakukan outreach gitu ya, menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau kayak gitu atau yang belum terjangkau. Nah jadi kita mengundang pembicara-pembicara yang mungkin bisa lebih berbicaranya dalam hal yang luas kayak gitu. Misalnya kayak kemarin kita sempat undang kayak Ca Sumantri kayak gitu. Untuk share aja kayak gitu. Nanti kan ya, banyak yang join dari followersnya dia juga dari
musisi-musisi, dan kita saling memberkati di sana. Kita nggak ada, dan ini prinsip, nggak boleh menjelek-jelekan satu golongan, tuh nggak boleh. Ya Iya. kita ngomong, kita spread the positivity lah, kayak gitu loh. Kita ngomongin hal yang positif, tapi karena platformnya udah jelas platform Kristen, karena kan udah jelas-jelas ya Iya. IG-nya itu adalah IG gereja kayak gitu, ya udah nggak apa-apa, kita bisa ngomong ayat. Tetapi dengan etika ya kita tidak boleh menjelekan satu golongan tertentu, tidak boleh merendahkan merek gereja tertentu, nggak boleh. Iya. Ya kita memang sama-sama saling membangun satu sama yang lain. Oke. Wah, Seperti itu. luar biasa. Nah, berbicara tentang tujuan hidup dari Tuhan juga. Nah, terkadang seperti di Markus 1 ayat 16 sampai 18 itu kan ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama ya, Simon, terus Andreas. Nah, itu kan mereka pasti tujuan awalnya ini kan sebagai penjala ikan. Nah, terus ketika Yesus datang, mereka dipanggil, akhirnya mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikut Yesus. Dan akhirnya Yesus berkata menjadi penjala manusia. Nah, untuk kita bisa benar-benar meninggalkan sesuatu yang lama, ini kan sulit juga nih. Misal kita sudah berjalannya waktu, background saya kan juga bukan teologi awalnya, tapi farmasi. Nah, saya ngambil teologi ini kan juga meresponi panggilan Tuhan. Nah, ini sebenarnya kan nggak mudah juga. Nah, menurut Ko Victor, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan seperti ini ketika untuk meninggalkan hal yang lama, kita hidup di dalam tujuannya Tuhan. Seperti yang murid-murid Yesus lakukan. Apa sih hal yang mungkin ini pertanyaan retorika lah ya. Apa sih yang membuat Bro Haris bisa sampai meninggalkan potensi karir di bidang apa tadi? Farmasi. Terus mau sekolah teologi. Apa yang membuat itu? Sama kayak aku. Apa yang membuat tadinya aku impiannya pengen jadi pengusaha, terus sekarang full time jadi pengen melayani Tuhan. Nggak semua orang harus sekolah pendeta, nggak juga seperti itu. Tapi apa yang membuat seseorang tuh berubah keputusannya dari yang mungkin nggak melayani Tuhan, sekarang melayani Tuhan? Kalau buat aku, sama seperti yang Paulus bilang. Paulus bilang begini, karena pengenalanku akan Kristus, segala sesuatu ku anggap sampah. Ini aku baca. Aku ingat sih ayat itu ya, itu ayat yang mungkin salah satu ayat yang menjadi ayat kesukaan di favorit. Pasal 3, Filipi pasal 3 ya, ayatnya yang ke-7 sampai 8. Dia bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bukan berarti yang lain-lainnya bukan berarti yang lain-lainnya kayak sampah, bukan begitu sih. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan Yesus, hal yang kita lakukan di dunia ini tuh nggak ada artinya sebenarnya selain dengan kita memiliki Yesus. Makanya kan ada lagu Christ is enough. Ya kan? God is enough. Tuhan tuh cukup buat kita gitu loh. Tapi ya Tuhan percayakan kita, kasih kita talenta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di dunia ini untuk mempermuliakan toh Tuhan juga pada akhirnya gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa meninggalkan hal-hal yang dulu, entah itu karakter kita, entah itu pekerjaan lama kita, entah itu apapun lah ya, mantan kita mungkin, apapun itu. Gimana caranya? Ya satu, kamu harus mengalami pengenalan akan Kristus dulu. Waktu Yesus bilang sama Yohanes, Yakobus, dia bilang, ikutlah aku. Apa yang membuat mereka pengen ikut Yesus? Karena ada sebuah pengenalan, ya namanya Yesus ya. Dia sekali ngomong orang bisa ikut gitu. Ya mungkin ada sebuah kuasa dan sebuah karisma yang luar biasa memang dari Tuhan Yesus tentunya. Dia ngomong ikutlah aku. Mereka ikut. Mereka meninggalkan segala sesuatu. Dia ngomong sama Matius, ikutlah aku. Nah ini perkataan ikutlah aku ini penting sekali ya untuk kita mengerti ya. Tuhan Yesus tidak ngomong ikutlah dengan kami. Tuhan Yesus nggak ngomong ikutlah dengan rombongan kami. Tapi Tuhan Yesus spesifik ngomong ikutlah denganku. Betul, ikutlah aku. Maksudnya apa? Ya Yesus bilang kamu fokusnya ke aku. Kalau kamu ikut dan melihat misalnya
Yohanes, Yakobus, Petrus, apalagi Yudas. Kamu kecewa pasti. Yudas sudah jelas-jelas menjual Yesus. Petrus menyangkal Yesus. Iya. Yohanes, Yakobus orangnya pengen cari untung sendiri. Thomas ragu-ragu. Siapa lagi? Semua murid ada kekurangan. Iya. Kalau kita mau ikut murid-murid, kita pasti akan kecewa. Tetapi kalau kita ikut Yesus, kita tidak akan pernah dikecewakan. Yes. Makanya jadi pertanyaan, kalau kita gereja, terus kita meninggalkan gereja karena kita kecewa sama seseorang. Iya, kamu ikut siapa? Kamu ikut Yesus, ikut manusia. Iya. Ya kan? Seperti itu sih. Oke. Jadi penting untuk kita mengenal Yesus. Ya, berarti untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama, untuk hidup dalam tujuan yang Tuhan berikan, kita harus benar-benar mengenal dulu siapa Tuhan Yesus di dalam hidup kita ya mesti. Betul, mengenal Yes. Yesus, mengenal rencana Tuhan dalam hidup kita, baru kita meninggalkan segala sesuatu gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang di dalam pelayanan nih, kok. Dalam pelayanan. Nah, kan tujuan kita, tujuan Tuhan menciptakan kita kan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, seringkali kita berkata, aku mau melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, tetapi di balik perkataan itu kan juga kita belum tentu mengerti sebenarnya arti melayani yang sesungguhnya untuk menyenangkan hati Tuhan yang benar ini bagaimana? Menurut Ko Victor? Arti melayani, ya. Ya. Lumayan panjang sih. Ini by the way waktunya nggak habis ya. Aku 7 menit lagi. 7 menit lagi. Arti melayani ya. Sebenarnya kita harus mengerti bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak butuh pelayanan kita, teman-teman semua. Ini lumayan ekstrim ya aku ngomong. Tuhan nggak butuh pelayanan kita. Kenapa? Karena Tuhan tuh sempurna. Dia aja adalah Allah yang kita kenal sebagai Allah Trinitas. 3 di dalam 1. 3 pribadi tapi 1 gitu ya. Itu aja dia nggak butuh kita. Dia udah sempurna. Ya kan? Terus yang lain apa? Dia punya malaikat yang melayani dia siang dan malam. Dia punya malaikat yang bernyanyi, memuji dia siang dan malam. Suara kita dengan suara malaikat bagusan mana? Suara malaikat lah pasti. Tapi apa sih yang membuat Tuhan tuh pengen dilayani oleh kita? Jawabannya adalah karena kita adalah anak-anaknya. Iya. Makanya Tuhan suka kita melayani dia. Nah, kita harus mengerti, kita melayani Tuhan bukan karena paksaan, bukan karena kewajiban, atau bukan karena tugas kita sebagai orang Kristen. Kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena dia adalah Bapa kita. Dan dia mengasihi kita. Ketika kita mengerti hal itu, kita akan melakukan pelayanan, karena sebuah mindset yang kita mengerti bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak butuh, tapi dia suka kita layani. Contohnya kayak contoh negatif lah. Contoh negatif kayak rokok. Orang kenapa merokok? Nggak butuh merokok, justru bikin penyakit. Tapi kenapa orang merokok? Karena pengen. Kan? Sama kayak Tuhan tuh sebenarnya nggak butuh. Dia nggak butuh kita. Dia nggak butuh sesuatu dari kita. Dia Allah yang sempurna. Tetapi kenapa dia pengen dilayani oleh kita? Dia pengen disembah oleh kita. Karena kita anak-anaknya. Mana ada sih orang tua yang nggak seneng waktu dia pulang, terus anaknya kasih tulisan I love you. Sekalipun masih balita, tulisan masih berantakan, waktu dedinya pulang, terus anaknya kasih I love you. Pasti seneng lah dedinya. Bukan karena tulisannya, ya kan? Tulisannya mah berantakan. Tetapi karena siapa yang menulis? Anaknya yang menulis, makanya dia seneng. Yes. Gitu. Wow. Berarti kita harus benar-benar tahu arti melayani dulu ya. Sebelum Betul. biar nggak salah dalam melayani Tuhan. Nah, betul. Sebelum berakhir nih kok, pesan-pesan bagi kita semua, terutama generasi muda di masa-masa pandemi ini, supaya kita benar-benar bisa menghidupi kehidupan kita di tujuan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ya. Pesan-pesannya simpel dari apa yang kita bicarakan malam hari ini. Kenal Tuhan lewat firman-Nya. Lewat komunitas yang diberikan kepada kita semua dan kita tertanam di dalamnya. Karena semakin kita mengenal Tuhan, kita akan mengerti rencana Tuhan, tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya pesannya sih simpel. Beberapa hari terakhir ini, aku selalu bilang, jangan hanya rebahan aja, tapi start bikin perubahan. Kayak kita, momen-momen pandemi ini cuma tiduran. Daripada rebahan, start bikin perubahan. Daripada tiduran,
start memuridkan. Daripada pacaran doang, start untuk mengkomselkan mereka gitu ya. Daripada cuma jalan-jalan doang, yuk kita start untuk melakukan pemuritan. Seperti itu. Ya. Itu pesannya. Karena banyak jiwa di luar sana yang membutuhkan kita, membutuhkan kita semua lah gitu ya, untuk Yes. untuk menyelamatkan mereka gitu ya, dengan Yeah. karunia Tuhan. Ya, ini ada yang komen ke Joshua Artomo, salam kenal, klasik NB Victor Repi quotes. Ya, ya. Oke. Nah, terima kasih kok buat kesempatan malam hari ini, sangat luar biasa. Aku yang thank you. Bisa memberkati kita semua. Kita bisa tahu tujuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dalam tujuan yang Tuhan berikan. Thank you buat malam hari ini, buat waktunya. Ya. Thank you. Aku juga terima kasih juga untuk kesempatannya, Bro Ari. Semangat terus dalam Tuhan. Ya, sama-sama. Sukses selalu kok. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Oke. Tuhan Yesus berkati. God bless you all. Thank you.